Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asnal Fikri, NPI 14619000129. Mata kuliah Sistem Operasi, kelas B, dosen pengampu Bapak Aris Sudaryanto S.St.M.T. Program studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menerangkan tentang first come first serve atau disebut FGFS dan shortest job first, bisa disebut SJF. Untuk FGFS atau first come first serve yaitu setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Contoh, buatlah gambar Gantt chart dan temukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FGFS. Dengan tabel seperti ini. AT, arrival time, waktu kedatangan. BT sama dengan burst time, waktu yang dibutuhkan. Pada saat waktu yang 0, P1 masuk ke antrian dan langsung proses. Pada saat waktu yang kelima, P2 masuk ke antrian. Pada saat waktu yang ke-7, P3 masuk ke antrian. Pada posisi 12, P1 selesai dikerjakan. Lalu P2 akan dieksekusi lebih dahulu di antara yang lainnya karena P2 lebih dulu datang daripada yang lain. Pada saat masuk nilai 28, P2 membutuhkan burst time 16. Jadi 12 tambah 16, 28. P2 selesai. P3 akan dieksekusi. P3 membutuhkan burst time 7. Jadi 28 ditambah 7 sama dengan 35. P3 selesai. Waktu tunggu P1 langsung tidak ada waiting time-nya, tidak menunggu, jadi langsung diproses. P2 pada saat masuk 12, pada proses 12 dengan antrian 5, jadi 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Dan P3 pada proses 28 di antrian 7, jadi 28 kurangi 7, 21. Dijumlahkan sama dengan 28. Rata-rata waktu tunggu yaitu jumlah waktu tunggu dibagi proses. Jumlah waktu tunggu yaitu 28, jumlah proses yaitu 3, jadi 28 dibagi 3 sama dengan 9,33 satuan waktu. Untuk SJF atau shortest job first, pada algoritma ini setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu preemptive dan non-preemptive. Untuk SJF non-preemptive, yaitu CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Contoh, buatlah gambar Gantt chart dan temukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma SJF non-preemptive. Oke, lanjut. Kali ini pada Gantt chart
SJF non-preemptive. Pada nilai 0, P1 masuk dengan burst time 12 dan langsung diproses. Nilai 5, P2 masuk dengan burst time 16. Nilai 7 masuk dengan P3 burst time 7. P1 selesai. Pada saat nilai 12, semua antrian masuk dan antrian yang paling kecil yang akan diproses. Antrian yang paling kecil adalah P3 dengan burst time 7, yaitu 12 ditambah 7 sama dengan 19. P3 selesai. P2 masuk dengan burst time 16, jadi 16 tambah 19 jadi sama dengan 35. P2 selesai. Untuk waktu tunggu yaitu P1 sama dengan 0 karena langsung proses. P2 19 dikurangi antrian 5 sama dengan 14. P3 dengan nilai 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Jumlah sama dengan 19. Rata-rata waktu tunggu yaitu jumlah dibagi proses. Prosesnya ada 3. Jadi 19 dibagi 3 sama dengan 6,33 satuan waktu. Sedangkan SJF preemptive adalah jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Contoh, buatlah gambar Gantt chart dan temukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma SJF preemptive. Gantt chart SJF preemptive. Pada nilai 0, P1 masuk dengan burst time 12 dan P1 langsung proses. Pada nilai 5, P2 masuk dengan burst time 16. P1 menyisakan sisa dari waktu sebelumnya dengan nilai 7. P2 langsung diproses. Saat nilai 7, P3 masuk dengan burst time 7 dan langsung diproses dan dieksekusi. Jadi 7 ditambah 7 hasilnya 14. P3 selesai. Diikuti dengan nilai sebelumnya P2 dan P1. Yang akan diproses kali ini adalah nilai yang terkecil, yaitu P1 dengan nilai 7. Jadi 7 ditambah 14 sama dengan 21. P1 selesai. Sekarang P2. Tinggal P2 saja, yaitu dengan nilai 14. Jadi 21 ditambah 14 sama dengan 35. P2 selesai. Waktu tunggu P1 sama dengan 0 ditambah 14 kurangi 5 sama dengan 9, karena P1 langsung diproses dan diproses lagi pada saat nilai 14 dikurangi antrian pada 5, jadi sama dengan 9. P2 diproses pada 21 pada antrian 7 sama dengan 14. P3 di saat itu juga diproses, jadi 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Jumlah sama dengan 23. Rata-rata waktu tunggu jumlah dibagi proses, yaitu 23 dibagi 3 sama dengan 7,66 satuan waktu.